Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ahsan Nur Hidayat dengan NIM 2412160 KPI semester 4 kelas D. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi politik sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi modern. Komunikasi politik tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang politisi menyampaikan pidato atau bagaimana partai politik melakukan sebuah kampanye, akan tetapi juga mencakup proses pertukaran pesan politik yang melibatkan pemerintah, media, partai politik, kelompok kepentingan, hingga masyarakat sebagai penerima sekaligus pemberi respon. Di era digital saat ini, komunikasi politik mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dahulu informasi politik lebih banyak disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi, kini masyarakat dapat mengakses informasi politik secara langsung melalui internet dan media sosial. Perubahan ini membuat arus komunikasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan sulit dikendalikan oleh satu pihak saja. Komunikasi politik memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui komunikasi politik, aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada pengambil kebijakan, sementara pemerintah dapat menjelaskan program, kebijakan, maupun keputusan yang diambil kepada publik. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas berbagai konsep penting dalam komunikasi politik, mulai dari opini publik, partai politik dan pemilu, perkembangan media baru, hingga bagaimana politik di era digital memengaruhi perilaku masyarakat dan proses demokrasi di Indonesia. Dalam memahami komunikasi politik, hal pertama yang perlu diketahui adalah pengertiannya. Oke, secara sederhana, komunikasi politik itu merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan-pesan politik yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, maupun perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi politik tidak hanya terjadi saat kampanye atau menjelang pemilu saja. Setiap kebijakan pemerintah yang diumumkan kepada masyarakat, setiap pernyataan partai politik, hingga setiap diskusi publik mengenai isu-isu kenegaraan merupakan bagian dari komunikasi politik. Oleh karena itu, komunikasi politik menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan sistem politik yang ada. Dalam prosesnya, terdapat berbagai aktor utama komunikasi politik. Yang pertama adalah pemerintah, yang berperan menyampaikan kebijakan, program, dan berbagai keputusan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada partai politik, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Dan yang ketiga adalah media massa dan media sosial, yang menjadi saluran penyebaran informasi politik. Lalu yang terakhir ada masyarakat sebagai penerima pesan sekaligus pihak yang memberikan respon terhadap berbagai isu politik yang berkembang. Selain melibatkan berbagai aktor politik, komunikasi politik juga ditandai oleh adanya pesan politik. Pesan politik merupakan informasi, gagasan, simbol, maupun narasi yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, kepemimpinan, dan kepentingan masyarakat. Pesan politik biasanya dirancang untuk membangun dukungan, membentuk opini publik, atau memengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu maupun tokoh politik tertentu. Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui partai politik, berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun, diolah, dan diperjuangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, keberhasilan komunikasi politik sangat bergantung pada kemampuan partai dan aktor politik dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan efektif. Dari sini dapat dipahami bahwa komunikasi politik bukan hanya sekedar aktivitas penyampaian informasi, akan tetapi juga proses membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan inilah yang nantinya akan membentuk opini publik dan memengaruhi dinamika politik di suatu negara. Namun, pesan politik tidak akan memiliki pengaruh yang besar apabila tidak disebarkan melalui media. Oleh karena itu, perkembangan media massa dan media sosial menjadi faktor penting yang turut menentukan bagaimana opini publik terbentuk di tengah masyarakat. Setelah memahami aktor dan pesan dalam komunikasi politik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pesan tersebut dapat sampai kepada masyarakat dan memengaruhi cara berpikir mereka. Lalu, jawabannya adalah terletak pada peran media. Selama bertahun-tahun, media massa konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi politik. Media tidak hanya menyampaikan informasi,
akan tetapi juga menentukan isu yang dianggap penting untuk dibahas oleh publik. Ketika sebuah isu itu terus-menerus diberitakan, masyarakat akan cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap isu tersebut. Dan inilah yang menunjukkan bahwa media memiliki kemampuan untuk membentuk agenda publik dan memengaruhi opini masyarakat. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape komunikasi politik secara signifikan. Kehadiran internet dan media sosial menghadirkan ruang komunikasi yang jauh lebih terbuka dan interaktif. Jika media konvensional itu cenderung berlangsung satu arah, media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara dua arah bahkan multidireksional, di mana masyarakat dapat memberikan tanggapan, membagikan informasi, dan terlibat langsung dalam diskusi politik. Media sosial juga telah mengubah posisi masyarakat dari sekedar penerima informasi menjadi produsen informasi. Melalui platform digital seperti Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube, setiap individu dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, maupun mendukung suatu gerakan politik. Akibatnya, pembentukan opini publik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media massa, akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antar pengguna di media sosial. Nah, di sisi lain, kebebasan yang diberikan media sosial juga menghadirkan berbagai macam tantangan. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Fenomena seperti buzzer, penyebaran hoax, disinformasi, hingga polarisasi politik menjadi konsekuensi yang sulit dihindari dalam komunikasi politik digital. Akibatnya, masyarakat seringkali dihadapkan pada banjir informasi yang tidak semuanya dapat dipercaya. Dengan demikian, baik media massa konvensional maupun media sosial memiliki sebuah peran besar dalam membentuk opini publik. Perbedaannya terletak pada cara kerja dan tingkat partisipasi masyarakat di dalamnya. Jika media konvensional berperan sebagai penjaga gerbang informasi, maka media sosial membuka ruang yang lebih luas bagi setiap orang untuk ikut memengaruhi percakapan politik. Dalam situasi di mana masyarakat dibanjiri berbagai informasi politik melalui berbagai macam media, para aktor politik tentu membutuhkan strategi khusus agar pesan mereka mampu memberikan perhatian publik. Karena itulah muncul berbagai pendekatan seperti retorika politik, branding, political marketing, dan strategi kampanye modern. Dalam dunia politik, memiliki program yang baik saja tidak selalu cukup untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebuah gagasan harus dikomunikasikan dengan cara yang tepat agar dapat dipahami, diterima, dan didukung oleh publik. Karena itulah strategi komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam dunia politik modern. Salah satu strategi yang paling mendasar adalah retorika politik. Retorika politik merupakan kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif untuk memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat melalui pidato, debat, wawancara, maupun konten-konten digital. Seorang politikus berusaha membangun kedekatan emosional dengan masyarakat serta meyakinkan publik mengenai gagasan-gagasan yang ditawarkannya. Selain retorika, terdapat pula konsep political branding atau pencitraan politik. Dalam prakteknya, seorang kandidat atau partai politik berusaha membangun sebuah identitas yang mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Branding politik bertujuan menciptakan citra tertentu di benak publik. Misalnya, sebagai sosok yang tegas, sosok yang merakyat, sosok yang berpengalaman, sosok yang religius, atau sosok yang dekat dengan generasi muda. Nah, citra tersebut kemudian diperkuat secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi. Strategi berikutnya adalah political branding atau pemasaran politik. Jika dalam dunia bisnis pemasaran itu digunakan untuk menjual produk, maka dalam dunia politik pemasaran digunakan untuk memperkenalkan kandidat, program maupun gagasan kepada masyarakat. Political marketing membantu aktor politik memahami kebutuhan dan harapan masyarakat hingga pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan dan efektif. Perkembangan teknologi digital kemudian membawa perubahan besar dalam strategi kampanye politik. Kampanye tidak lagi hanya dilakukan melalui rapat umum,
baliho, atau iklan di televisi. Akan tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya. Dengan bantuan data dan analisis perilaku pengguna, tim kampanye dapat menyesuaikan pesan untuk kelompok masyarakat tertentu. Generasi muda misalnya dapat diberikan pesan yang berbeda dengan kelompok pemilih yang lebih tua, sehingga dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing, melalui kombinasi retorika, branding, political marketing, dan kampanye digital, komunikasi politik menjadi semakin terarah dan strategis. Tujuannya tidak hanya menyampaikan informasi, akan tetapi juga membangun dukungan, menciptakan kedekatan dengan pemilih, serta membentuk persepsi publik terhadap seorang kandidat atau partai politik. Berbagai strategi komunikasi politik tersebut pada akhirnya tidak berhenti pada penyampaian pesan semata saja. Pesan yang diterima oleh masyarakat dapat memengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi politik berdampak terhadap perilaku pemilih dan budaya politik masyarakat. Komunikasi politik pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi atau membangun sebuah citra, akan tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespon berbagai isu-isu politik. Oleh karena itu, salah satu dampak utama komunikasi politik dapat dilihat dari perilaku pemilih dan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Terhadap perilaku pemilih tersebut, komunikasi politik berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan pilihan politik seseorang. Informasi yang diterima melalui media, kampanye, maupun interaksi dengan aktor politik dapat memengaruhi bagaimana masyarakat itu menilai seorang kandidat, partai politik, ataupun kebijakan tertentu. Semakin sering seorang terpapar pesan politik yang dianggap relevan dan meyakinkan, semakin besar pula kemungkinan pesan tersebut mengaruhi keputusan politik yang diambil. Selain memengaruhi pilihan individu, komunikasi politik juga berkontribusi dalam membentuk budaya politik masyarakat. Budaya politik dapat dipahami sebagai pola sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap kehidupan politik. Komunikasi politik yang terbuka dan partisipatif dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengikuti perkembangan politik, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam proses demokrasi. Di era digital saat ini, pengaruh komunikasi politik semakin kuat karena masyarakat dapat menerima informasi politik hampir setiap saat melalui media sosial. Kondisi ini tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan polarisasi apabila masyarakat hanya mengonsumsi informasi yang sesuai dengan pandangan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, komunikasi politik memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas sebuah demokrasi. Komunikasi yang sehat dapat mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Sedangkan komunikasi yang manipulatif atau penuh disinformasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di tengah publik. Setelah memahami fondasi komunikasi politik, peran media, strategi kampanye, serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat, selanjutnya saya akan memainkan konsep-konsep tersebut dengan sebuah kasus nyata yang terjadi dalam politik Indonesia, yaitu pada saat kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu presiden tahun 2024 lalu. Jika dianalisis dari perspektif komunikasi politik, keberhasilan kampanye pasangan ini tidak hanya ditentukan oleh program yang ditawarkan, akan tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan. Salah satu aspek yang menonjol adalah political branding atau konstruksi citra politik. Sosok Prabowo ditampilkan sebagai sosok pemimpin yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik. Sementara Gibran diposisikan sebagai representasi generasi muda yang inovatif dan dekat dengan perkembangan teknologi. Kombinasi ini menciptakan sebuah citra yang mampu menjangkau berbagai kelompok pemilih. Selain branding, kampanye ini juga memanfaatkan media sosial secara intensif. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X digunakan untuk menyebarkan pesan politik dalam format yang lebih ringan dan mudah diterima oleh. Konten-konten kampanye tidak hanya berisi tentang program kerja, akan tetapi juga dirancang untuk membangun kedekatan emosional dengan publik, khususnya pemilih muda yang menjadi salah satu segmen terbesar dalam kontestasi pemilu. Lalu dari sisi political marketing, tim kampanye Prabowo Gibran juga memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk memahami karakteristik pemilih. Pesan-pesan politik disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kelompok masyarakat yang berbeda. Sehingga strategi ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik modern tidak lagi bersifat umum, melainkan semakin tersegmentasi dan terarah.
Kasus ini juga memperlihatkan peran penting media dalam membentuk opini publik. Informasi mengenai kandidat tidak hanya diperoleh melalui media massa yang konvensional, akan tetapi juga dapat diperoleh melalui media sosial. Akibatnya, proses pembentukan opini publik berlangsung lebih cepat dan dinamis dibandingkan era-era sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa kampanye Prabowo Gibran ini mencerminkan sebuah karakter komunikasi politik yang modern, di mana memadukan sebuah branding, media digital, political marketing, dan strategi komunikasi yang terintegrasi untuk memengaruhi persepsi serta perilaku pemilih. Yang terintegrasi dan strategi komunikasi yang terintegrasi untuk memengaruhi persepsi serta perilaku pemilih. Dari studi kasus tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi politik terus mengalami perkembangan mengikuti perubahan teknologi dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat bagaimana masa depan komunikasi politik akan menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan baru. Sebagai sebuah kesimpulan, komunikasi politik merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi jembatan antara pemerintah, partai politik, media, dan juga masyarakat. Melalui komunikasi politik ini, berbagai pesan politik itu dapat disampaikan, diperdebatkan, dan diterima oleh publik, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami berbagai isu-isu politik. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam praktik komunikasi politik. Jika dahulu media massa konvensional menjadi saluran utama penyebaran informasi politik, kini media sosial juga telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Perubahan ini juga mendorong munculnya berbagai strategi baru seperti political branding, political marketing, atau kampanye digital yang semakin terarah dan terukur. Di sisi lain, perkembangan-perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan-tantangan yang tidak bisa dihindarkan. Penyebaran hoax, disinformasi, dan polarisasi politik menjadi sebuah masalah yang semakin sering muncul di era digital saat ini. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga berpotensi memberikan dampak besar terhadap komunikasi politik. Teknologi AI ini dapat membantu penyebaran informasi secara lebih cepat dan efektif. Akan tetapi, juga dapat disalahgunakan untuk memproduksi informasi palsu, memanipulasi opini publik, maupun membuat konten-konten yang menyesatkan. Oleh karena itu, masa depan komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi saja, akan tetapi juga ditingkatkan melalui literasi digital dan kesadaran masyarakat dalam menjaring sebuah informasi. Komunikasi politik yang sehat harus mampu mendorong dialog, partisipasi, dan pendidikan politik, bukan hanya sekedar menjadi sebuah alat untuk memengaruhi atau memecah belah masyarakat. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi politik. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa komunikasi politik itu bukan hanya tentang bagaimana pesan disampaikan, akan tetapi juga bagaimana pesan tersebut membentuk opini publik, memengaruhi perilaku politik, dan juga menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.